analisis berikutnya adalah kotak yang dihasilkan. Kotak yang dihasilkan adalah kotak koefisien dulu ya. Kotak koefisien dulu. Buat kotak ini ya, kita lihat. Kita akan membuat persamaan di dalam regresi. Persamaan dalam regresi biasa disebut dengan I sama dengan A plus BX ya. Jadi persamaan inilah yang akan kita cari, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya. Oke, dulu seperti Anda pernah belajar, persamaan regresi linear. Ya. Jadi dari kotak yang ketiga ini, koefisien kita bisa lihat berapa nilai A dan berapa nilai B. Dalam kotak ini kita lihat bahwa nilai A atau koefisien adalah 127,834. Dan B adalah 0,008. Oke. A-nya adalah 127,834. Oke, 127,834. Oke. Ini A, nilai A. Nilai B adalah dengan 0,008. Ya. Nilai B adalah 0,008. Oke. Ya, di sini kita lihat di sini ya. Oke, nilai A adalah 1,127,834, B 0,008. Oke, kita bisa masukkan dalam persamaan ini A dan B. Maka persamaan yang dihasilkan adalah ya, A-nya sebesar 127 ya. A sebesar 127, B-nya adalah positif ya, positif 0,008x. Oke. Maka persamaan yang dihasilkan adalah 127,834 ditambah 0,008 kali X. Oke, kita lihat tadi ya. X adalah gaji, I adalah kepuasan. Maka kita bisa lihat, bisa memprediksi berapa kepuasan jika gaji berapa. Misalnya, oke, ya, misalnya, oke, X sama dengan 10.000, ya, oke, maka I sama dengan 127,834 ditambah 0,008 dikali 10.000 ya. Oke, 10.000 ini berarti sama dengan I sama dengan 127,834 ditambah 80. Jadi I sama dengan ya 207,834. Oke. Inilah dari persamaan ini yang dihasilkan, kita akan bisa memprediksi nilai I, berapa kepuasan. Oke, semakin tinggi karena nilai positif, maka semakin tinggi gaji, kepuasan memang semakin tinggi pula. Jadi kalau jika gajinya 20.000, maka dia akan jadi 160. Oke. Baik, ini adalah analisis kotak yang ketiga. Oke. Nah, lihat sini, ini analisis kotak yang ketiga. Lalu analisis kotak yang terakhir adalah yang kedua ini. Apa maksud dari nilai ANOVA? Kita langsung aja di sini. Kotak yang kedua, ya. Nilai ANOVA. Oke. Kotak yang kedua adalah nilai ANOVA. Nilai signifikan ANOVA adalah sebesar 0,37.
nilai signifikan ANOVA 0,037. Artinya nilai signifikan 0,037 lebih kecil dari 0,05. Nilai 0,03 lebih kecil dari 0,5 jelas ya. Artinya bahwa persamaan yang dihasilkan tadi ya, ini kan persamaan yang dihasilkan ya. Persamaan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai I. Oke, jelas ya. Jadi kalau nilai ANOVA-nya adalah lebih besar, maka ini tidak ada gunanya. Persamaan yang dihasilkan tidak ada gunanya. Karena nilainya lebih kecil, maka persamaan ini dapat dipakai, dapat digunakan. Oke, cukup jelas. Ini untuk regresi sederhana. Itulah kira-kira ya analisis ya variabel I sebagai kepuasan kerja dan X5 sebagai gaji. Berapa berpengaruh X5 terhadap I. Demikian saja untuk ini. Terima kasih. Kita akhiri untuk analisis modul regresi.